Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 3 pada tugas uji pemahaman pada halaman 201 sampai 202 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik Gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Tanaman supergulma dapat menjadi sarang hama penyakit dan menurunkan hasil produksi pertanian. Munculnya tanaman ini dapat terjadi akibat titik-titik. Baik kan? Jawaban yang benar ada pada opsi D, yaitu perpindahan gen dari tanaman transgenik ke tumbuhan liar yang adaptif terhadap lingkungan. Tanaman supergulma dapat terbentuk ketika gen yang diperkenalkan pada tanaman transgenik, misalnya dalam hal ini gen tahan herbisida, ini berpindah ke tanaman liar atau gulma yang masih menjadi lebih tangguh atau lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan, menjadikannya sulit untuk dikendalikan dan bahkan dapat berkembang biak dengan cepat yang tentu akhirnya menurunkan hasil produksi pertanian. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut ini. Hal berikut yang bukan merupakan karakteristik senjata biologi adalah titik-titik. Dan berdasarkan teks informasi yang ada dengan judul senjata biologi pada halaman 201, diketahui bahwa opsi yang benar yaitu pada opsi C, menghancurkan infrastruktur. Senjata biologi tidak merusak infrastruktur secara fisik, tetapi menimbulkan dampak kesehatan, kepanikan, serta gangguan ekonomi dan sosial. Kemudian kita masuk pada soal ketiga berikut ini Gen. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang ada 4 ini. Kemudian kita bisa berikan alasannya. Dan berikut ini adalah hasil analisis terhadap pernyataan yang ada 4 ini Gen. Untuk pernyataan pertama dianggap benar, di mana senjata biologi menggunakan mikroorganisme patogen atau toksin yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Ini merupakan hasil pemanfaatan bioteknologi untuk tujuan berbahaya. Kemudian untuk pernyataan kedua salah, teks menyebutkan bahwa senjata biologi mudah dihasilkan dan disebarkan. Itulah yang membuat sangat berbahaya dan efektif untuk menimbulkan infeksi massal. Dan untuk pernyataan ketiga juga dianggap salah, yang mana virus, termasuk varian virus corona, berpotensi dimodifikasi dan digunakan sebagai senjata biologi karena karakteristiknya yang bisa menyebar dan menginfeksi manusia. Dan untuk pernyataan terakhir yaitu keempat dianggap benar. Senjata biologi sulit dideteksi karena mikroorganisme patogen atau toksin seringkali tidak terlihat langsung dan dampaknya baru terasa setelah infeksi menyebar. Kita lanjut ke soal keempat berikut ini Gen. Senjata biologi bakteri yang menginfeksi hewan ternak dan dapat menular ke manusia antara lain adalah titik-titik. Bagian yaitu pada opsi C, Bacillus anthracis. Bacillus anthracis adalah bakteri penyebab penyakit antraks yang dapat menginfeksi hewan ternak seperti sapi dan domba, serta dapat menular ke manusia melalui kontak langsung atau melalui produk hewan yang terkontaminasi. Dan kita masuk pada soal kelima berikut ini Gen, sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Setujukah kalian dengan penggunaan senjata biologi? Jelaskan alasannya. Bagian dalam hal ini kita berada di posisi tidak setuju dengan penggunaan senjata biologi dengan beberapa alasan sebagai berikut terkait dengan penggunaan senjata biologi yang tentunya sangat berbahaya karena pertama, mengancam nyawa manusia secara massal. Senjata ini dapat menyebabkan wabah penyakit yang sulit dikendalikan. Kedua, merusak kesehatan publik. Mikroorganisme patogen yang digunakan bisa menyebar dengan cepat dan melumpuhkan banyak orang. Ketiga, menimbulkan
kepanikan, dan gangguan sosial. Dampaknya tidak hanya kesehatan, tetapi juga ketakutan yang meluas di masyarakat. Keempat, tentunya melanggar etika dan kemanusiaan. Penggunaan senjata ini tidak berperi kemanusiaan karena menyerang individu tanpa pandang bulu, termasuk warga sipil sekalipun yang pada awalnya misalnya tidak menjadi target sasaran. Oleh karena itu, senjata biologi dilarang oleh konvensi internasional seperti Konvensi Senjata Biologi tahun 1972. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 3 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 201 sampai 202 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis kan. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.